attendants are to take your seat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. We would like to thank you to the audience and invited guests. Kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, kami sampaikan terima kasih. Ladies and gentlemen, and invited guests whom we respect, we enter the fourth agenda. We will hear remarks from the Principal of SMPN Tusikur, the Honorable Mr. Haji Fathur Rizal SPD. The time is yours. Hadirin dan para tamu undangan yang kami hormati, kita masuk ke acara keempat. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sikur. Kepada yang terhormat Bapak Haji Fathur Rizal SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati pula Ibu Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Sikur, Bapak Tuan Guru, Ketua Komite SMP Negeri 2 Sikur, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan orang tua siswa, serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka acara tasyakuran pelepasan siswa kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada pesan sedikit dari pengarah acara, jangan panjang-panjang pidatonya. Nah itu, mudah-mudahan tidak terlalu panjang, cukuplah. Mudah-mudahan bisa 5 menit selesai pidato saya pada pagi hari ini. Saya cuma ingin katakan bahwa apa yang kami tampilkan tadi itulah isyarat pidato saya pada pagi hari ini. Apa yang Bapak Ibu lihat di depan, inilah wajah dari SMP Negeri 2 Sikur. Gendang beli yang Bapak Ibu saksikan tadi itu adalah sebagian dari kegiatan ekstrakurikuler yang kami adakan di sekolah kita ini. Ada gendang beli, ada hadroh, ada pramuka, dan sebagainya. Sebagian kecil yang kami tampilkan tadi. Ada drum band tapi tidak mampu kami tampilkan di depan, berhubung waktu yang tidak cukup untuk menampilkan semua kreasi anak-anak kita semuanya. 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu lebih kurang, Ibu Kanit berkali-kali buat WA di grup bahwa jangan sampai ada kegiatan perpisahan di luar kelas, dan itu sudah kami laksanakan. Ibunda kita ya di depan. Kegiatan perpisahan memang dari selama 3 tahun ini terus kami adakan di dalam sekolah,
karena memang anak-anak sudah tidak tertarik lagi ke alam luar. Paling kalau ke pantai, selesai di pantai pulang tanpa ada kesan. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tempat ini kita melakukan acara itu dengan menampilkan kreasi-kreasi dari siswa kita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk OSIS SMP Negeri 2 Sikur kami ini yang luar biasa. Dengan punya konsep yang beda dari tahun yang kemarin. Beda konsepnya dari mulai penataan panggung dan lain sebagainya. Tetapi tadi sayang Pak Kabid Pembinaan SMP agak terlambat datang, bobong ada acara di tempat lain. Di tahun yang lalu Pak Kabid memberikan saya kritikan sedikit dan sudah kami laksanakan hari ini Pak Kabid. Ada storytelling kemarin tahun yang dulu dengan membawa cerita Timun Mas. Pak Kabid langsung bisik-bisik sama saya, kenapa tidak bawa cerita yang lokal saja. Itu cemeti buat saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, tapi beliau tidak bisa menyaksikannya, kami bawa cerita khas Lombok yang sangat terkenal, Putri Mandalika-nya. Ya. Saran Pak Kabid sudah kami laksanakan, walaupun tidak ditonton, tapi hanya memberitahu. Tapi sayang, ternyata setelah kami bawakan storytelling tadi, ada lagi kritikan nih lagi. Tapi ini kritikan yang membangun buat kami semua. Alhamdulillah kalau dikritik berarti diperhatikan, kan itu logikanya. Malah kalau diam-diam aja biasa. Terima kasih Ibunda Kanit yang cantik. Maaf saya bilang cantik. Kritikannya adalah begini, tolong OSIS atau Bapak Ibu guru, masalah tadi yang storytelling tadi itu sebaiknya diikuti oleh musik agar tidak terlalu sepi. Musik di belakang, jadi backgroundnya apa istilahnya ya? Backsoundnya. Ya seharusnya seperti itu. Mungkin di tahun yang akan datang kita akan coba. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa storytelling tadi itu adalah hasil dari English Club SMP 2 Sikur. Kalau yang dulu itu hasil atau produk dari kampung Inggris di TT Batu. Kami mencoba tadi itu. Masa TT Batu bisa, kami tidak bisa begitu. Yang tadi tampil adalah siswa kelas 7. Dulu kami menggelontorkan dana di atas ratusan juta untuk siswa-siswi yang ikut English Camp, ya English Camp di kampung Inggris di TT Batu. Yang 1 bulan disekolahkan di situ. Kami mengirim hampir 30-an orang. Kalau 1 orang biaya 3,5 juta kali sekian bisa dihitung lah. 30-an itu produk dari SMP 2 Sikur. Nah, kali ini setelah Bapak Bupati sudah tidak menjabat lagi, tidak ada program itu, dan kami lanjutkan di sekolah kita ini namanya English Club. Nah, tadi itu adalah produknya. Tetapi ada perintah ibunda kita yang tidak saya ikuti kemarin, yaitu tidak boleh keluar. Tapi anak-anak terpaksa diajak keluar karena dia praktek diikuti. Jadi anak-anak yang ikut English Club kita berikan tugas untuk mewawancarai sekian orang turis dalam bahasa Inggris. Itu bagian dari tugas mereka. Tapi jumlah mereka sedikit Bu, tidak sampai pakai mobil pariwisata lah. Kita pakai mobil yang pertengahan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Tapi itu niat kita adalah anak-anak berpraktik di tempat-tempat wisata. Itu sedikit tentang sekolah kami. Selanjutnya sedikit saya sampaikan bahwa saya ingin katakan di tempat ini bahwa pada hari ini adalah penuh dengan kebahagiaan, kebanggaan, dan juga sedikit rasa haru, sedih, terutama pada kelas 9 yang akan segera meninggalkan sekolah ini. Kita semua berkumpul di sini untuk merayakan pencapaian yang luar biasa dari anak-anak kita yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP, yang merasa sangat bangga bisa berdiri di tempat ini. Saya merasa bangga di tempat ini bisa berdiri di hadapan para pejabat Dinas Dikbud, Pak
Kabid Pembinaan SMP, alhamdulillah sudah bisa hadir di tempat ini. Ini adalah kebanggaan tersendiri buat saya. Kemudian bisa juga hadir, tumben bisa hadir ini ibunda kita, Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Sikur. Ibunda kita, kalau Indonesia punya ibunda, nama ibu kita namanya Indonesia itu siapa ibu kita? Kartini. Tapi sebenarnya Kecamatan Sikur juga Kartini namanya, singkatan dari Karyatul Aini. Coba kalau dibaca singkat, tadi malam saya sempat berpikir Bu bahwa ternyata Karyatul Aini bisa disingkat menjadi Kartini, ternyata cocok. Mohon maaf ya, cuma ilustrasi intermezzo. Ternyata ibu kita namanya memang ibu kita Kartini. Alhamdulillah berkat beliau di Kecamatan Sikur ini kita seperti sponsor Yamaha, kita selalu yang terdepan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Sikur. Beliau termasuk orang langka. Kenapa langka? Perempuan. Biasanya yang jadi pimpinan itu laki-laki. Makanya siapa yang tidak kenal Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Sikur? Ya, kalau di kalangan kita yang SMP, mohon maaf Pak Imin, Pak Mulawarman, kita mengatakan di grup ini inak kita. Nggak apa-apa ya, tapi ternyata ibunda kita ini tidak apa-apa dipanggil inak. Ya betul, memang inak kita Pak Kepala, Ibu Kepala UPT ini, karena beliau adalah memang perpanjangan tangan dari Kepala Dinas Dikbud, Dinas Kabupaten Lombok Timur. Jadi apapun itu ya. Yang belum kenal Ibu Ganit nanti akan tampil ke depan ya. Ibu kita ini walaupun kalau istilah kepala sekolah ini, ibu kita ini adalah boros usia hemat wajah ya. Boros usia hemat wajah, maksudnya usianya sudah begitu tapi wajahnya hemat, umur seperti 30 tahun ya. Itu sedikit yang saya sampaikan. Kemudian sedikit ada, karena setelah ini Pak Kabid bilang di sini akan pidato, beliau ada kegiatan juga. Mohon maaf Pak Kabid, tinggal 5 menit saja, mudah-mudahan bisa selesai. Yang pertama tentu pidato saya ini yang saya tujukan untuk anak-anakku yang kelas 9, untuk Bapak Ibu guru, kemudian juga untuk wali murid. Saya mulai dari untuk siswa kelas 9. Jadi anak-anakku yang kelas 9, mohon perhatikan Pak Guru sedikit. Jadi perjalanan kalian selama 3 tahun di sekolah ini adalah perjalanan yang penuh dengan pengalaman, baik suka maupun duka. Kalian alami seperti itu. Kalian telah berjuang dan berkembang menjadi individu yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Saya yakin bahwa setiap langkah yang kalian ambil, setiap pelajaran yang kalian pelajari, dan setiap pengalaman yang kalian dapatkan di sini telah membentuk kalian menjadi individu yang lebih baik. Di balik setiap pencapaian yang kalian raih, ada banyak pihak yang berperan di situ. Ada orang tua, ya. Ada orang tua yang berperan di situ. Ada para guru yang sabar dan penuh dengan dedikasi membimbing dalam suka dan duka. Dan jangan pernah lupakan mereka, karena mereka lah yang telah membantu kalian mencapai titik ini. Para guru tadi untuk siswa, untuk Bapak Ibu guru kelas, semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, tentu terima kasih saya sampaikan pada Bapak Ibu guru atas segala dedikasi dan pengabdian yang telah Bapak Ibu guru berikan. Bapak Ibu guru adalah pilar utama dalam pendidikan anak-anak kita. Tanpa Bapak Ibu, mereka tidak akan bisa mencapai semua ini. Terima kasih yang telah menjadi sosok yang inspiratif dan selalu memberikan yang terbaik untuk para siswa. Kemudian untuk orang tua yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid yang hadir di tempat ini, terima kasih saya sampaikan atas kepercayaan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami untuk mendidik dan membimbing anak-anak Bapak Ibu. Kami merasa sangat terhormat
bisa menjadi bagian dari perjalanan pendidikan mereka. Dukungan dan kerjasama Bapak Ibu semua sangat berarti bagi kami. Terakhir, anak-anakku yang tercinta, sedikit pesan Pak Guru. Nanti setelah kalian melangkah keluar dari gerbang sekolah ini, bawalah kenangan yang indah dalam perjalanan dan pelajaran yang berharga yang telah kalian dapatkan. Jadilah kalian pribadi yang berintegritas, penuh semangat, dan selalu rendah hati. Itu pesan Pak Guru. Jangan lupa, bagaimanapun saya pernah bersekolah di SMP Negeri 2 Sikur ini dalam segala suka dan duka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, belum cukup waktunya ini, tetapi memang karena ini adalah hari kerja, beberapa pejabat kita ada ya acara agenda lain, sehingga pidato saya untuk perpisahan pelepasan kelas 9 ini saya akhiri cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak ada maksud mengejek dan sebagainya. Semuanya adalah apa yang saya sampaikan ini jujur seperti itu. Pada Ibu Kanit, mohon maaf tadi adalah intermezzo supaya suasana panas ini bisa menjadi dingin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sikur, kami sampaikan terima kasih. Acara kelima, sambutan pertama dari Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP Kabupaten Lombok Timur kepada Bapak Mustiaji Amiruddin SP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin sedikit, biasanya Pak Tuan Guru ini kalau kita ucap salam ya langsung harus dijawab ya sesuai dengan tuntunan kita ya. Saya ulangi ya untuk menyemangati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa bersama-sama hadir di sekolah yang kita sama-sama cintai ini, di SMP 2 Sikur, dalam rangka kita bersama-sama mengikuti acara tasyakuran pelepasan kenang pisah dari siswa-siswi kita kelas 9 pada pagi hari ini. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua bisa bersama-sama dengan beliau di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT Dikbud Kecamatan Sikur tadi yang dibilangin sama Pak Kepala SMP 2, ibu kita, ibu yang cantik. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan Pak Kepala Sekolahnya oleh Bu Kanit. Alhamdulillah tadi banyak intermezzo yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala SMP. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite beserta jajaran, Bapak Tuan Guru, Bapak-bapak Kepala Sekolah lingkup SMPC Kecamatan Sikur, Bapak Ibu Dewan Guru, para guru semuanya yang saya banggakan,
Bapak Ibu wali murid yang hadir pada hari ini dalam rangka ikut bersama-sama kita melaksanakan tasyakuran pelepasan dari siswa kita yang kelas 9. Dan yang saya banggakan yang terakhir, anak-anak didik kita yang pada hari ini bukan merupakan dari akhir dia berada di tempat ini. Pada hari ini mereka akan melaksanakan tasyakuran atas pelepasan mereka yang pada saatnya nanti akan meninggalkan SMP Negeri 2 Sikur ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi jam 8 ada 2 kegiatan sebenarnya pada hari ini, 3 sebenarnya yang saya harus ikuti. Yang bersamaan jadwalnya yaitu ada pelepasan tasyakuran juga di Gedung Wanita SMP Negeri 1 Selom. Jadi saya minta di sana lebih awal karena di sini harus agak siang karena perjalanan ini akan lanjut nanti terakhirnya di Kota Mataram saya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Banyak peristiwa penting yang terjadi anak-anakku ya. Jadi 3 tahun kalian di SMP 2 Sikur ini merupakan banyak kenangan yang kalian terus setiap hari menggeluti ketika kalian melakukan proses pembelajaran di tempat ini. Yang kedua, Bapak Ibu guru, kemarin saya bersama Bapak Sekretaris Dinas 4 hari melaksanakan kegiatan rakor di Denpasar, baru pulang minggu kemarin pada hari Kamis. Ada pesan dari teman-teman di kementerian bahwa proses transformasi digital pembelajaran di satuan pendidikan ini perlu ditanamkan Bapak Ibu. Jadi manfaatnya luar biasa karena ada mitra pembangunan yang ikut serta dalam proses rakor tersebut. Kita tidak menampik karena memang pelaksanaan proses pembelajaran terutama di dalam satuan kelas dan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini rata-rata kita sudah melaksanakan segala progres terhadap proses pembelajaran secara digital. Salah satunya menggunakan platform atau aplikasi-aplikasi yang mempermudah proses pembelajaran di dalam kelas. Kemarin kami berkomunikasi dengan ada 4 mitra pembangunan, salah satunya yaitu dari Google, kemudian ada yang dari platform Canva, kemudian ada yang dari Quizizz, dan yang terakhir dari Anuma. Nah, 4 mitra ini menawarkan solusi terbaik terhadap proses pendampingan di satuan pendidikan. Salah satunya dari platform Google. Google kita di Lombok Timur maupun di NTB belum ada sekolah Google Bapak Ibu ya. Ini yang ditawarkan. Mudah-mudahan ini pada tahun ini kami akan coba berkomunikasi dengan teman-teman Google untuk kita bisa berkomitmen, bisa bersama-sama mendirikan sekolah Google yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kami nanti akan turun melakukan monitoring terhadap sekolah-sekolah yang mungkin di situ persyaratannya bisa memenuhi dari apa yang diminta oleh teman-teman dari Google. Selanjutnya proses pemanfaatan dari Canva. Kalau Canva ini banyak sekali ya progresnya. Jadi teman-teman ini sudah lebih awal melaksanakan progres-progres itu menggunakan platform Canva ini. Proses ketika dia ada di kelas, kemudian bimbingan, kompel dan yang lain-lain, biasanya platform Canva ini sudah bisa digunakan. Banyak teman-teman kita yang mengerti tentang IT, ahli IT kita di masing-masing satuan pendidikan sudah menerapkan. Ya, mungkin baterainya Bapak Ibu ya. Jadi saya lanjutkan. Itu sedikit pesan kita. Kemarin saya melaksanakan kegiatan rakor di Denpasar. Mudah-mudahan ini menjadi atensi kita, terutama kepada Bapak Ibu guru kita. Kemudian tadi ketika saya sambutan di SMP 1 Selok di Gedung Wanita, ini kita stressing kepada Bapak Ibu wali murid ya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu wali murid, bukan saja yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh Bapak Ibu wali murid yang anak-anak didiknya masih akan bersekolah di tempat ini.
Yang pertama, alhamdulillah pelaksanaan kegiatan tasyakuran dan perpisahan sudah tadi disampaikan dan sudah diinformasikan oleh Ibu Kadit juga tidak dilaksanakan di luar sekolah karena memang progresnya ini kita bisa melihat di televisi Bapak Ibu ya, ketika ada kegiatan-kegiatan perpisahan yang dilaksanakan dalam bentuk tur di televisi ini, kita lihat ada dua kejadian kemarin ketika mereka dalam perjalanan melaksanakan tur dalam rangka perpisahan ini, ada beberapa murid-murid kita yang mengalami kecelakaan kendaraannya. Inilah barometer kita sebenarnya. Alhamdulillah kita di Kabupaten Lombok Timur belum kita bisa mendengarkan, belum bisa kita melihat juga teman-teman kita di jajaran satuan pendidikan itu melaksanakan kegiatan perpisahan di luar sekolahnya. Paling tidak ada gedung yang di sebelah sekolah lah yang untuk tempat pelaksanaan kegiatan perpisahan. Bapak Ibu wali murid, proses pembelajaran anak-anak didik kita ini ketika di sekolah itu hanya 8 jam Bapak Ibu. Ini yang terpenting karena mereka selesai pembelajaran di satuan pendidikannya atau di sekolahnya itu akan kembali ke Bapak Ibu. Jadi tugas, fungsi, tanggung jawab itu bisa kita sama-sama saling mengerti Bapak Ibu. Banyak kejadian-kejadian, proses-proses yang di luar nalar kita ini tidak masuk akal. Kemarin ketika proses saya dilihatkan ada tawuran, itu anak SD satu sekolah Bapak Ibu. Kalau mencerminkan ini di kabupaten sebelah kita ini setingkat SD sudah bisa tawuran Bapak Ibu. Apa alasan, apa pemicunya? Salah satunya adalah gadget. Saling olok antar satu kelas, satu sekolah tawuran. Itu melibatkan orang tua. Karena memang prosesnya ini kalau memang sudah ada, ya orang tua juga tidak menafikan kalau anaknya itu salah atau benar. Biasanya di situ. Jadi ini yang menjadi atensi kita sekarang Bapak Ibu wali murid. Bagaimana proses pendampingan pengawasan Bapak Ibu setelah anak didik kita ini melakukan pembelajaran, setelah dia pulang dari sekolah bisa kita awasi. Ini yang terpenting. Penggunaan HP Bapak Ibu harusnya bisa terus dikontrol. Jangan sampai nanti menyalahkan teman-teman, baik itu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, ketika proses anak-anaknya itu di luar sekolah itu ada kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini menjadi stressing kita sekarang ini, karena memang untuk 3 dosa besar pendidikan kita ini masih terus meningkat. Salah satunya pembulian, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan intoleran. Ini yang menjadi barometer kita, bagaimana caranya di satuan pendidikan mudah-mudahan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama kita di SMP 2 Sikur pada khususnya dan di Lombok Timur pada umumnya. Inilah pengalaman-pengalaman kenapa Bapak Ibu wali murid ini kita tekankan untuk melakukan proses pendampingan dan pengawasan kepada anak didik kita. Kemarin ada laporan dari mantan Kepala Bidang SMP yang sekarang menjabat menjadi camat Labuan Haji. Di Suryawangi itu banyak anak-anak didik kita yang bolos Bapak Ibu. Itu banyak anak-anak kita yang jenjang SMP, SMA itu banyak yang pacaran di tempat itu. Ini yang kita stressing karena laporan itu tetap setiap hari ada saja. Nah ini yang kita atensi kepada Bapak Ibu. Kalau di sekolah sepertinya tidak mungkin akan membiarkan anak didiknya tetap membolos. Tapi pada prosesnya ada saja anak-anak didik kita ini yang melakukan kegiatan itu di Labuan Haji, di Tanjung Luar, di daerah-daerah pinggiran pantai. Ini yang banyak terjadi. Kalau di tempat-tempat wisata yang lain mungkin mungkin mereka agak malu lah. Tapi yang banyak kita temukan kasus-kasusnya sekarang ini adalah di pinggir pantai. Di Suryawangi itu setiap hari ada saja penemuan siswa-siswi kita yang bolos dan melakukan hal-hal yang di luar nalar kita Bapak Ibu. Nah, ini kita ingatkan kepada Bapak Ibu wali murid. Ini makanya saya tekankan kepada Bapak Ibu wali murid, mana anak didik kita setelah dia pulang sekolah, awasi dia kemana arahnya, apa yang dilakukan.
sehingga nantinya tidak saling menyalahkan antar sekolah dan orang tua wali. Ini yang terpenting. Nah, juga fungsi peran dari Ibu Kepala UPTD mengingatkan semua jajaran kepala sekolah, baik dari semua jenjang, TK, SD, SMP, karena di sini ada grup WhatsApp-nya juga. Alhamdulillah Bu Kanit, terima kasih kami ucapkan. Untuk fungsi kontrol kita juga, Bapak Ibu bisa melakukan komunikasi dengan Ibu Kanit kita ini untuk melakukan proses pembinaan di satuan pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kepada siswa-siswi kita, jangan berbesar hati, bangga hati ketika kalian sudah tamat di SMP. Banyak peristiwa-peristiwa menarik yang menjadi dasar dari teman-teman sekarang untuk mengurangi resiko pernikahan di bawah umur. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Pak Tuan Guru, ini Pak Tuan Guru, bagaimana caranya masyarakat kita diedukasi supaya anak-anak didik kita yang tamat SMP ini jangan sampai ada yang menikah. Ini yang perlu kita edukasi kepada seluruh masyarakat kita, kepada para wali murid kita, itu bagaimana anak-anak didik kita ini bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang setinggi-tingginya. Ini yang banyak terjadi. Kemarin salah satu yang disembunyikan, memang walaupun disembunyikan tetap ada informasi ke kami bahwa ada peserta didiknya yang sudah menikah. Nah, inilah dia. Jadi permasalahan kita yang banyak sekarang ini, banyaknya terjadi pernikahan di bawah umur. Nah, ini kita stressing kepada anak didik kita ini, terutama yang tamat di kelas 9 sekarang ini, jangan sampai ada yang menikah